Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fatah ya Fatah ya Fatah, iftah qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma ya Alim ya Alim ya Alim, alimna ma la na'lam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mukarramah, penasehat kita Masjid Jami Baitur Rahman Al-Mukarramah, Minda Ustazah Haji Uman, yang senantiasa selalu kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin mukarramah, minta Ustazah Haji Nenek, minta Ustazah Haji Bitoyo, dan ketua kita Ibu Yayu, dan yang hari ini sedang bertugas dari pelaksana RT 05 yang alhamdulillah ikut serta bergabung dengan kita semuanya, para seluruh jamaah, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, seluruhnya para pimpinan majelis taklim yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya. Ya insya Allah kita semuanya selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Atas izin Allah hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah. Kita diberikan yaitu nikmat waktu sehingga kita dapat duduk bersama di majelis ilmu. Ini adalah salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan langkah kaki kita yang tadi sempat diiringi dengan hujan dan angin yang masya Allah membasahi kita semuanya, tentunya doa tadi keluar dari lisan kita ketika membasahi anggota badan kita. Allahumma shayban nafi'ah. Semoga Allah turunkan hujan ini yang membawa keberkahan, hujan ini yang membawa rahmat, dan insya Allah ketika hari ini duduk bersama di majelis ini, insya Allah pulang dari sini Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya sangat senang, bahagia sekali karena bisa melepas rindu dengan ibu-ibu semuanya yang memang sudah lama kita tidak berjumpa, yang memang sudah lama kita tidak bertatap muka langsung. Hari ini atas izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Lebih-lebih bertemunya duduk bersama di majelis ilmu ini yang menjadi kenikmatan
Allah berikan kepahaman ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang tadinya nggak paham jadi paham. Yang tadinya belum kenal dengan agama, alhamdulillah dikenalkan lagi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur di hadapan Allah. Hari ini mudah-mudahan menjadi saksi bahwa kita insya Allah akan ditakdirkan menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang insya Allah setiap pekan diberikan kemudahan, setiap harinya ada kajian kita diberikan kemudahan, karena kita ingin hari-hari kita disibukkan di majlis-majlis ilmu yang di sini berpuluhan para malaikat hadir membersamai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu sehat? Alhamdulillah. Suaminya sehat? Anaknya sehat? Dompetnya sehat? Pertengahan bulan sehat semua Ustazah. Kakinya sehat? Alhamdulillah. Udah berapa kali diputer? Masya Allah. Baik para seluruh jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menuntaskan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah melakukan amaliyah ibadah di bulan Zulhijjah. Yang Zulhijjah sudah memasuki di pertengahan yang sebentar lagi pun akan meninggalkan kita. Maka terlihat wajah-wajah yang baru saja kemarin menuntaskan amaliyah ibadah di awal tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemarin terlihat dan sampai sekarang terlihat wajah-wajahnya yang melaksanakan puasa sunnah. Terlihat wajah-wajahnya yang kemarin sudah melaksanakan Idul Qurban. Maka mudah-mudahan Allah sudah siapkan pahala yang berlipat untuk kita. Lebih-lebih kemarin kita sudah mempersiapkan hari kita untuk melaksanakan puasa sunnah di hari Tarwiyah wa yaumil Arafah yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Dosanya akan diampuni 1 tahun ini maupun tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bahkan alhamdulillah kita sudah berkorban atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kita berkorban bukan mengorbankan anak kita. Kalau kita seperti Nabi Ibrahim alaihi salam tidak akan sanggup hati kita. Kemarin alhamdulillah ibu sudah pasang niat yang di Baitur Rahman ada yang korban kambing, di Baitur Rahman ada yang korban sapi, di Baitur Rahman ada yang korban kerbau, tapi zaman sekarang jarang kerbau. Alhamdulillah semuanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang belum berkorban? Jangan sampai hari-harinya ada yang korban perasaan. Tuh, di sini ada yang korban perasaan? Gak ada. Jadi ya, tentunya kita sebagai manusia pasti ada yang rasanya korban perasaan. Sempat disakiti, sempat patah hati, sempat alhamdulillah ada nangisnya, tapi itulah manusia. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah yang kemarin sudah dijelaskan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Orang yang beres melaksanakan puasa 2 hari lalu wanhar potong hewan kurban, Allah sudah siapkan kendaraan untuk berjalan di siratal mustaqim. Amin. Kalau hari ini kita masya Allah disiapkan kendaraan untuk menuju Baitur Rahman, alhamdulillah biasa itu di dunia. Tapi nanti di akhirat yang insya Allah akan disiapkan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya Allah yang tahun ini belum melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima, Allah takdirkan kita berhusnuzon aja sama Allah. Siapa tahu takdir baik akan sampai di hadapan kita. Tahun-tahun berikutnya kita lah yang akan sampai ke kota Mekah untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Suatu saat tahun depan yang insya Allah akan kita bisa melontar di Jamal. Suatu saat tahun-tahun yang depan insya Allah kita akan ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu yang bergerakan yang mengirimkan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka pulang dari sini
ijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini dia kami hormati, sedikit saya akan membahas tentang iman kita. Karena bicara tentang Zulhijjah ini bicara tentang keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sudah lewat Nabi Ibrahim, tugas kita sebagai hamba Allah tentunya kita pengen cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim yang tidak pernah putus. Kita pun juga ingin mendapatkan cintanya Allah yang tidak akan pernah putus. Dengan cara apa? Haslatani la syai'a afdalu minhuma. Kalau engkau pengen mendapatkan keafdalan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala selepas dari kurban hari ini, bismillah engkau jaga keimanan kamu yang dikatakan al-imanu billah. Jadi pulang dari sini insya Allah tugas kita sampai nanti di titik akhir hayat kita, jaga keimanan kita. Kita ingin beriman bukan hanya di bulan Ramadan, kita ingin beriman bukan hanya di bulan Zulhijjah, kita ingin beriman bukan hanya di Baitur Rahman, tapi dimanapun itu tempatnya, waktu kapanpun, insya Allah Allah baluti iman kita bergetar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana caranya biar kita iman kita selalu melekat? Iman kita selalu melekat. Siapa yang tak kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat masyhur? Perintah Allah tidak pernah ditolak, perintah Allah tidak pernah tidak dikerjakan. Tentunya kita sebagai hamba Allah, perintah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita rapikan sholat kita. Kelihatan ibu semuanya sholat. Tentunya ketika saya yakin ketika sholat rasa-rasanya diri kita rasa-rasanya deket banget sama Allah. Betul? Di luar sholat kita mohon maaf rasa-rasanya ada jauh. Kenapa? Urusan banyak. Tapi ketika kita sholat mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Walaupun di kepala kita banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan yang kita hadapi, ketika kita berkumandang Allahu Akbar, rasa-rasanya kita bilang, ya Rabb, Engkaulah yang paling besar di hadapan kami. Ujian kami berat, tapi Engkau yang paling luar biasa. Aku tahu ujian ini datangnya darimu dan aku tahu solusimu. Ini adalah solusi darimu. Maka tugas kita rapikan sholat kita, rukunya, sujudnya, tumadinanya. Maka Allah kenapa menyiapkan sholat 5 waktu bagi kita? Agar ketika hati kita lagi kemana-mana, biar kembali lagi sama Allah. Pagi urusan kita banyak, urusan suami, urusan kantor, urusan kerjaan, urusan anak, urusan rumah tangga. Dia tiba-tiba kepala kita dipening. Waktu dengan azan zuhur, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diingatin lagi sama Allah, yuk kembali lagi kepada
jadikan rumah kita seperti masjid. Walaupun mungkin fisiknya tidak seperti masjid, tapi kita jadikan suasana di dalamnya seperti sudut-sudut musola. Yang ketika itu di sudut rumah ada suami yang lagi baca Al-Quran, di sudut sebelah kiri ada istrinya yang baca Al-Quran, di dalam rumah kita ada di dalam kamar kita ada yang alhamdulillah cucu kita baca Al-Quran. Itu yang dikatakan zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran wa hassinu lisanakum bi dzikril Quran. Hiasi rumah kamu dengan bacaan Al-Quran, basahi lidah kamu dengan selalu apa yang baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya tanya dengan ibu semua yang hadir hari ini, punya Al-Quran? Banyakan mana Al-Qurannya dengan kerudungannya? Ya biar banyakan kerudungannya Ustazah. Di rumah begitu buka lemari, Masya Allah ada satu kodi. Satu kodi kan berarti 20. Kata ibu lebih Ustazah. Merahnya ada 2, hitamnya ada 2, kuningnya ada 2, hijaunya ada 2. Tinggal dikalikan aja dijumlahkan. Suami peci atu-atunya. Ya Bu ya. Ya Allah. Maka tentunya bismillah. Inilah salah satu yang insya Allah menenangkan diri kita. Iman kita akan bertambah dengan cara apa? Sering-sering mentadabburkan Al-Quran. Alhamdulillah lisan kita selalu baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan kenikmatan dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya sering-seringlah engkau duduk dengan para alim ulama. Engkau sering duduk bersama para alim ulama akan menenangkan hati. Salah satunya inilah kita ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalau kita gak ditakdirkan sama Allah, mohon maaf belum tentu kita duduk di sini. Hari ini kalaupun kita udah pasang niat, tapi mohon maaf hati kita belum dimantapin tadi sama Allah, gak akan kita duduk di sini. Kita niatnya udah mantap, tapi setan masih bernari-nari di dalam hati kita. Apalagi tadi sempat mau jalan mendung, sempat dihujani, itu hati kita mohon maaf diganggu sama setan. Karena setan udah gak usah ngaji, ganti baju lagi yang dasternya yang sobek. Rebahan aja udah di rumah paling enak. Akhirnya hati kita mulai galau di situ, mulai berhitung ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji. Alhamdulillah. Yang ngaji bawa payung, yang ngaji kehujanan, yang ngaji penuh dengan kenikmatan. Yang hari ini memang Allah kirimkan hati kita yang berpikir kepahaman ilmu. Maka disinilah mayuridillahu khairan. Allah pengen hamba yang inilah yang mendapatkan kemuliaan. Hamba ini banyak, jutaan manusia akan mendapatkan kebaikan, tapi jutaan manusia yang hari ini dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kebaikan, yang hari ini duduk bersama di Baitur Rahman. Amin. Ya alhamdulillah hatinya udah dibalutin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, rasa-rasanya ibu duduk di majelis taklim tenang apa enggak? Kenapa? Para malaikat lagi duduk bersosok menghampiri kita. Dipandang wajahnya satu persatu, duduk di samping kita. Yang di dalam hatinya lagi berzikir, yang di dalam hatinya lagi berdoa, diam-diam malaikat akan mengaminkan doa kita. Amin. Coba kalau di rumahku, mohon maaf, walaupun tadi hujan kita gak datang jam segini, belum tentu malaikat mengaminkan doa kita. Belum tentu mohon maaf malaikat memandang kita dengan rahmatnya. Belum tentu, tapi karena kita duduk di majelis taklim, wa nusilat alaihim rahmah, wa nusilat alaihim sakinah, wa qufat alaihim malaikah. Orang yang duduk di majelis taklim akan mendapatkan ketenangan, hatinya penuh dengan sakinah, walaupun di kepalanya penuh dengan urusan, penuh dengan pemikiran yang lain, tapi ketika nyampe di sini tiba-tiba nyes, hati kita tenang. Tadi sebelum berangkat ke sini, saya yakin ibu keluar dari rumah udah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la
Ngaji nggak jauh begitu aja, nggak jauh dari surah Yasin, Yasinan doang. Ya biar terlihatnya sepele. Ngaji, dandan, sebentar, ngaji, baca Yasin, tahlil, doa, dengerin ceramah, pulang. Terlihatnya sepele, tapi di mata Allah luar biasa. Bahkan Allah sudah siapkan, masya Allah, pahala yang bagaimana orang duduk di sini, dia nggak megang pulpen. Apa kata Nabi? Julu suka sa'adat di majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taqtu harfan, khairul laka min 'ilmi ahli raqabah. Siapa aja yang duduk di majlis taklim, dia niatkan hatinya, dia pasang telinganya, lalu dimasukkan ke dalam hati, walaupun nggak sempat tulis. Emang saya lihat hari ini alhamdulillah nggak ada yang megang pulpen. Karena matanya semuanya terpandang ke saya, Pak. Insya Allah ibu yang kami hormati, walaupun gak tulis gak apa-apa, emang di hadis Nabi, la tamassu qalaman, gak megang pulpen, wala taktubu harfan, boro-boro nulis satu huruf pun, khairul laka min 'ilmi ahli raqabah, pahalanya seperti membebaskan 1000 budak. Amin ya rabbal alamin. Maka tuh bayangkan bebaskan 1000 budak di zaman baginda Rasulullah, satu budak itu dihargakan 40 juta. Kalau 40 juta dikali 1000 berarti udah berapa? Tinggal hitung aja. Berarti kan yang hadir di sini orang kaya semua, yang memang masya Allah bisa membebaskan 1000 budak. Alhamdulillah ya. Maka memang di mana-mana tempat saya ngajar, yang megang pulpen rata-rata jarang. Seringkali yang megang pulpen, yang duduknya yang paling depan, duduknya tapi di pojokan, yang megang buku tabungan. Betul. Yang megang tabungan duduk paling depan di pojokan, lagi sibuk tulis. Kalau ustazanya ceramah sibuk tulis, tapi bukan tulis hadis, tulis si anu 50.000, ya Win, si anu 100.000, masya Allah. Tapi tenang aja, Allah hari ini mandang duduk kita, mandang niat kita duduk bersama para alim ulama, yang dinilai bukan masya Allah tulisnya, yang dinilai bukan mohon maaf seberapa banyak catatannya, tapi yang dinilai adalah niat nawaitu yang lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun gak apa-apa duduk di sini sambil selonjoran, gak apa-apa. Walaupun duduk di sini sambil senderan, gak apa-apa. Tenang aja, Allah gak akan marah. Yang penting apa? Niat kita memang di sini mencari ketentraman hati, yang masya Allah Allah sudah kirimkan pahala berlipat buat kita. Lebih-lebih al-iman, bila pulang dari sini iman kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, yang dikatakan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin sekali imannya ditetapkan sampai nanti husnul khotimah, saatnya ruh akan dicabut oleh malaikat Israil. Salah satunya yang keempat adalah minta sama Allah dibimbing apapun dalam keadaan istiqomah. Ibu, bicara tentang istiqomah mahal. Kalau kita nggak dapat bimbingan dari Allah, belum tentu kita mengerjakan hal yang kecil bisa konsisten. Tapi karena kita dibimbing sama Allah, dan memang niat kita udah mantap, niat kita udah kuat, maka segala apapun yang memang kita lakukan diiringi dengan kebaikan, maka akan bernilai pahala di hadapan Allah. Salah satunya apa? Di ngaji sekarang. Hadir di sini tiap pekan, hari Sabtu gak gampang ibu. Apalagi setiap weekend. Mohon maaf hari Sabtu di mana-mana, mohon maaf ngaji agak-agak berat. Kenapa? Hari Sabtu ada yang ngajakin jalan, cucu pada kumpul, belum lagi kondangan 2 tempat, belum lagi arisannya, belum lagi acara yang lain, ya biar reunian, belum ini, belum itu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, semuanya dibimbing sama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah istiqomah. Pekan pertama datang, pekan kedua datang, pekan ketiga datang, pekan keempat datang. Bukan hanya sebulan, tapi insya Allah Allah takdirkan sampai titik akhir hayat kita. Amin. Maka minta sama Allah, selain diberikan umur panjang, badan sehat, jangan sampai kita berhenti untuk pergi datang ke majelis taklim. Kenapa kita mintanya umur, kita mintanya sehat? Ya Allah, ini
biar istiqomah. Istiqomahnya bukan hanya duduk di majelis taklim, tapi istiqomah dalam melakukan menjalankan perintah-perintah Allah yang sunnah maupun yang wajib. Salah satunya ciri-ciri orang yang mendapat istiqomah adalah ketika dia melakukan hal yang ringan walaupun itu sunnah, sekali waktu gak dikerjakan ada rasa penyesalan di dalam dirinya, berat meninggalkannya. Contoh, ibu udah biasa sholat duha yang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Sekali waktu pergi rihlah dari majelis taklim kemana, ke Kucing, berendam, ya ya. Tiba-tiba waktunya memang sholat duha habis, karena memang gak akan mungkin kita berhenti sejenak buat melaksanakan sholat duha. Gak mungkin kita yang sholat yang lain nungguin ini, gak akan mungkin. Akhirnya kita lewat begitu aja sholat duha. Ya Rob, dalam hati kecil bilang berkata, ya Rob, aku nyesel hari ini gak melaksanakan sholat duha. Itu salah satu penyesalan di dalam diri kita, adalah salah satu yang dibilang hatinya udah istiqomah, amin. Biasa sholat tahajud malam bangun sepertiga malam. Kalau bangun sholat wajib biasa, tapi bangun sholat sepertiga malam itu luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa bangun, alhamdulillah, sekali waktu gak bangun. Kenapa? Memang qadarullah, badan kita lagi gak enak. Akhirnya bangun tidurnya kesiangan, pas subuh. Dalam hati bilang, ya Rob, aku nyesel sekali gak bangun tadi sholat tahajud, emang badan saya gak akan sanggup. Itulah yang salah satu dibimbing sama Allah, istiqomah. Maka Bu, kalaupun kita udah biasa dan duduk di majelis taklim, kalau sekali gak datang ada rasa nyesel, ya Allah, ketinggalan aku pelajaran, ketinggalan aku pahala, ketinggalan aku gak dapat ampunan. Maka ini terlihat nih, yang hadir hari ini adalah ciri-ciri orang yang memang digenggam hatinya dengan istiqomah, amin. Maka kita minta sama Allah, ketika saya sering sekali berucap di berbagai majelis taklim, kalau dimulainya majelis taklim baru dibuka, pasang niat lagi ya Pak. Niat sama Allah, ya Rob, aku duduk di sini sampai titik akhir hayat. Engkau berikan umur panjang, badan sehat, saya insya Allah gak akan berhenti ngaji di sini. Ada kenapa? Dibimbing terus sama Allah. Dan kalau bisa, kalau duduk pengajian jangan berubah-ubah. Kalau emang duduknya di sop depan, udah di sop depan aja. Kalau duduknya di tengah aja. Kalau duduknya dekat tiang aja. Kenapa? Biar malaikat gak keder jantungnya. Ya biar di atas nih. Oh, yang biasa duduknya dekat tiang si ini. Oh, yang biasanya duduknya di samping sebelah kiri tapi paling depan si ini. Dicatat sama malaikat, dihafalin mukanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sampai titik akhir hayat kita diberikan istiqomah ngaji, insya Allah sampai nanti waktu Allah yang tentukan. Kalau berpanjang badan sehat ngaji. Tapi kalau nanti udah ilahi, jangan pernah datang lagi ke majelis taklim sini ya. Yang ada pada kabur semuanya. Maka ibu yang kami hormati, itulah salah satu yang kita ingin. Iman kita selepas Dzulhijjah yang kemarin kita sudah tuntaskan puasa Idul Kurban, bahkan orang-orang sebagian yang sudah melaksanakan ibadah haji, salah satunya ingin imannya dilekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau orang-orangnya sudah beriman kepada Allah, jadikan sebagai manusia wa nafkul lil muslim. Yang pertama, imannya udah kuat, digenggam dengan sholat wajibnya, dirapikan dengan sholat wajibnya, lalu sering-sering duduk dengan orang-orang soleh, alhamdulillah sering mentadabburkan Al-Quran, dan selanjutnya Masya Allah hatinya digenggam dengan istiqomah. Kalau udah salah satunya udah dapat beriman kepada Allah, jadikan pribadi diri kita yang bagaimana wa nafkul lil muslimin. Apa itu? Banyak manfaatnya buat orang lain. Buat diri kita manfaatnya bagaimana? Sering-sering memperbanyak amal soleh. Buat diri kita banyakin amal soleh, buat orang lain alhamdulillah kita punya bisa ngebantuin apa aja, bismillah kita jalanin. Buat diri kita banyakin amal soleh yang
banyak manfaatnya dengan orang-orang muslim yang lainnya. Gimana caranya? Kalau kita mohon maaf punya rezeki berlimpah, jangan pernah tinggalkan sedekah bagi orang-orang yang tidak mampu. Di kanan ada anak yatim, di kiri ada anak yatim, di depan ada anak yatim, di belakang anak yatim. Bismillah, kita berikan kesenangan buat anak yatim. Punya rezeki lebihan, alhamdulillah. Dari rumah sengaja kita mau datang pergi ke majelis taklim, masya Allah. Kita siapkan rezekinya. Bagaimana? Bismillah, rezeki yang terbaik di hadapan Allah. Punyanya segitu, ya segitu aja. Punyanya lebihan, ya kita bawa. Saat ini ketika sedekah yang kita sisihkan di majelis taklim, apalagi ibu luar biasa, nggak pakai disuruh. Ngelihat kotak amal jalan aja udah sibuk banget cari duitnya di dalam tas. Betul? Tuh uangnya di dalam tas sambil ngomong, kira-kira nada yang merah aku nggak yang diambil? Kira-kira yang biru ngomong lagi, kira-kira aku nggak yang diambil? Ternyata yang diambil yang agak merah-merah tapi agak keores-oresan. Yang berapa itu? Yang 5.000. Alhamdulillah, nggak apa-apa, emang kita pengennya begitu. Tapi udah disiapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sadaqah tarfa'ul bala wa tadhillu bi umri sadaqah bala menjadi umur kita. Yang memang alhamdulillah kita sibukkan diri kita dengan sedekah, yang alhamdulillah punya uang yang berlimpah kita sedekah dengan orang lain, nggak punya uang karena keterbatasan kita bantu orang lain dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita bantu dengan tenaga. Tenaga nggak bisa, emang terbatas. Kita bantu dengan apa? Doa. Doa nggak bisa, pegang tangan. Ya biar. Jadi paling nggak Bismillah kita nyenengin hati orang dengan cara apa? Salamatul insan bi isi lisan. Senengin hati orang dengan lisan kita. Jangan sampai lisan yang kita punya nyakitin hati orang. Jangan sampai lisan yang kita punya terbesit omongan yang tidak baik. Jangan sampai hati lisan yang kita punya tertusuk hatinya karena lisan kita yang mengotori. Nauzubillah, subhanallah. Nanti terlihat Bu, kalau kita banyak manfaatnya, wanafulil muslimin, banyak manfaatnya bagi orang-orang muslim, terlihat kapan? Ketika mayit kita sudah mulai direbahkan. Nanti ada masanya kita meninggal dunia. Kira-kira kapan? Bu, kalau sekarang hari ini siap? Nggak siap Ustazah. Tapi kan kita nggak tahu sama umur ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat wajah-wajahnya hari ini, masya Allah, usianya nggak jauh dari 35 tahun. Alhamdulillah. 35 apa 53? 36 apa 63? Ya ya. 3 dibalik aja. Tapi nanti terasa kalau kita berbaik kepada Allah dan berbaik kepada manusia, hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya dijaga. Ketika meninggal dunia, indahnya masya Allah. Saat itu kita minta, ya Rabb, meninggalnya aku ingin di tempat yang baik, di hari yang baik, waktu yang baik, dalam keadaan baik. Benar, Allah ijabah doa itu. Meninggalnya di tempat yang baik, hari yang baik, waktu yang baik, keadaan yang baik. Semakin masya Allah, semakin ramai para orang-orang teman kerabat sanak famili yang berdatangan mendoakan kita. Saat itu kita sudah selesai dimandikan, makin bersinar itu wajah. Kenapa makin bersinar? Karena aura-aura keimanannya, aura-aura kebaikannya yang dia jaga selama ini dengan manusia, alhamdulillah terpancar dari wajahnya. Bahkan bibirnya yang pucat terlihat senyum manis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita senyum manis karena manisnya karena ada lipstik yang membasahi bibir kita. Betul, tapi kita ingin nanti saat yang meninggal dunia dengan pucatnya bibir kita, tapi terasa manis karena keimanan kita kepada Allah. Dan saat itu, ketika masya Allah terlihat aura pancaran dari sang mayit ini, ternyata banyak sekali kerabat sanak famili yang melihat mayit kita berkata, ya Rabb, ana menjadi saksi bahwa fulana mayit ini memang luar biasa. Aku jadi saksi baiknya masya Allah. Lisannya gak pernah menyakitkan, perbuatannya luar biasa baik. Saat itu insya Allah menjadi ladang amal pahala buat kita. Maka kita ingin kalau nanti kita meninggal dunia, banyak orang yang menangis
minta dibimbing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seberapa banyak orang yang saatnya meninggal dunia, orang lain senang dengan kepergian kita. Nauzubillah. Andai kata ada umat di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah lana binti fulan, tetangga yang sebelah yang mendengar udah pernah disakitin sama yang mayit ini. Siapa yang meninggal dunia tuh? Oh si aku, alhamdulillah. Jangan sampai. Maka insya Allah tugas kita, yuk bismillah, bulan depan udah masuk bulan Muharram, tahun baru Hijriah 1447 Hijriah yang sudah ada di depan mata kita. Kita minta sama Allah dibimbing terus dalam kebaikan. Yang umur kita alhamdulillah semakin nambah. Yang kebaikan kita insya Allah minta semakin nambah. Yang rezeki kita minta sama Allah semakin nambah. Sehat kita semakin nambah sesuai dengan tahunnya semakin nambah. Tahun semakin tua, umur kita pun semakin tua. Tapi kita ingin tuanya kita yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insya Allah di hari yang penuh berkah ini kita ingin sekali yang pertama al-iman billah, iman kita tunjukkan kepada Allah dengan cara tadilah yang saya jelaskan ciri-cirinya. Dan yang kedua, kalau iman kita sudah menambah, iman kita sudah bagus, kita jaga hubungan kita kepada manusia. Wa naqulil muslimin, punya bisanya ngebantu dengan rezeki, bantu dengan rezeki. Gak bisa rezeki, bantu dengan tenaga. Tenaga gak bisa karena keterbatasan, bantu dengan doa. Seperti apa? Kita di Gaza gak mungkin kita nyampe ke sana. Tapi alhamdulillah ala ni'matillah dari Indonesia ada yang mewakili. Ya biar Indonesia ada yang mewakili, setidaknya kita bantu dengan doa. Insya Allah doa-doa yang kita panjatkan lebih-lebih di bulan Zulhijjah ini, doa yang seperti di padang Arafah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doa yang baik Allah akan ijabah dan mudah-mudahan akan dibimbing ibadah kita dalam keadaan yang nanti di titik akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hari ini banyak manfaatnya. Saya hanya sekedar saja memberikan insya Allah banyak manfaat buat pribadi dan banyak manfaatnya juga untuk ibu-ibu semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah di hari yang penuh baik ini, suasana di bulan Zulhijjah, Allah kirimkan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Yang pertama kita doakan, hari ini banyak sekali yang kurang sehat. Insya Allah kita doakan, yaitu suami dari Ibu Haja Nenek yang memang lagi kurang sehat. Insya Allah diberikan sehat yang sempurna, diberikan diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hari ini diberikan kesehatan. Allah jaga terus sehat kita dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah. Anak-anak kita yang sedang melanjutkan yaitu sekolahnya, tingkatannya akan terus ditambahkan lagi, yang SMP ke SMA, yang SMA kuliah, apapun yang ditentukan sekolahnya, insya Allah sekolah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan ilmu yang banyak manfaatnya. Dan mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan minta doanya, hari ini saya selepas ini langsung saya ke bandara. Suami saya masih berada di pesawat karena memang ditugaskan untuk membimbing jamaah haji. Mudah-mudahan nanti insya Allah sampai landingnya selamat, Allah jaga. Insya Allah nanti Allah akan berikan yaitu haji yang mabrur, yang mabrurah, yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita semuanya minta doa yang terbaik di hadapan Allah. Kalaupun tahun ini Allah belum izinkan kita sampai ke Makkah Al-Mukarramah, ya Rabb, undang kami segera sampai ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Sampai kapanpun kami menanti doa-doa itu yang akan diijabah oleh-Mu. Suatu saat kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lah yang akan sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan nanti ketika kita meninggal dunia, insya Allah meninggalnya di tempat yang baik, hari yang baik, waktu yang baik, dalam keadaan yang baik. Husnul khotimah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi syahri Dzulhijjah al-mubarakah fi sihhati wal afiyah. Allahumma barik lana fi syahri Dzulhijjah al-mubarakah fi sihhati wal afiyah. Allahumma barik lana fi syahri Dzulhijjah al-mubarakah fi sihhati wal afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di sore hari yang penuh berkah dalam asal-Mu, tibalah hari ini hujan turun, rahmat turun di hadapan kami ya Allah. Pertanda doa-doa kami akan diijabah oleh-Mu ya Rabb. Panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, berikanlah kami keberkahan dunia maupun akhirat. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbinglah kami dalam kebaikan, kuatkanlah iman kami, bimbing kami dalam keistiqomahan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami ingin sekali bisa melaksanakan ibadah haji, kami ingin sekali bisa melaksanakan ibadah umroh. Terbayang hari-hari kami Ka'bah di depan mata kami. Kami hari ini hanya bisa memandang dari kejauhan. Suatu saat kami berniat ya Rabb bisa langsung melihat di depan mata kami. Insya Allah bisa melaksanakan tawaf dan sa'i dan melompati jamarat. Insya Allah semoga diberikan kemudahan dari-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman Rahim, insya Allah ketika kami nanti saatnya meninggal dunia ya Rabb, tinggalkanlah, cabutkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zawjan maghfura wa amalan salihan maqbula wa ijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, ahdina ya Allah min as-sulumati ila an-nur. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa 'azamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabas sihah, abwaabal ni'mah, abwaabal salamah, abwaabal rizqi, abwaabal jannah. Allahumma rabbana isfi anta syafi' la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama wa la 'alama, shifa'an 'ajilan, shifa'an daman, shifa'an la yughadiru saqama wa la 'alama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridhonya. Salam sehat, berkah selalu untuk orang tua saya semua yang ada di depan ini. Mudah-mudahan Allah selalu membersamai dalam setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.